Oke, saya ulangi ya. Jadi yang pertama ini adalah materi besaran. Ini kelas 7. Jadi dari tabel ini pasangan besaran turunan satuan SI dan alat ukur yang benar yang mana? Coba ada yang jawab. Bisa tulis jawabnya di kolom komentar. Ya. Nah, kalau besaran pokok itu kan ada 7. Berarti selain 7 ini adalah besaran turunan. Besaran pokok itu ada 7. Ya, ya. Panjang, waktu, suhu, buat arus, jumlah zat, dan intensitas. Nah, berarti yang besaran turunan tentu bukan massa, ya. 2 jelas salah. Oke, berarti tereliminasi A dan C tereliminasi. Tinggal B sama D. Berarti kita tinggal lihat apa satuan dan alat ukurnya sudah benar atau belum. Oke, sudah ada ya. Jawab. Oke, thank you Mona. Jadi jawabannya adalah kita lihat satu-satu dulu ya. Ya, di sini berat. Berat satuannya Newton itu betul anak-anak. Dan alat ukurnya derajat tegas. Ini benar. Ini kan jelas salah ya, karena ini besaran pokok. Kemudian volume. Dalam satuan internasional, volume itu bukan liter, tetapi meter pangkat 3. Alat ukurnya benar. Ini bukan. Kemudian, kelajuan. Kelajuan itu meter per sekon. Betul, speedometer itu betul. Nah, ini mungkin nggak ada jawabannya ini. Masa jenis ini satuannya benar, alat ukurnya bukan hidrometer, tetapi neraca dan gelas ukur. Berarti yang benar cuma 1 dan 4. Ya, 1 dan 4, jadi nggak ada jawabannya. Nah, ini soal dari apa-apa. Saya menganalisa. Oke, silakan di screenshot dulu. Kalau udah selesai, kasih tanda jempol. Oke, terima kasih. Nah, saya akan lanjut ke bagian 2 ya. Jadi saya nggak tahu ini sampai nomor berapa. Sampai 17 slide. Ya, yang kedua, ini tentang unsur senyawa dan campuran. Jadi ini juga masih materi kelas 7 tapi kimia. Ya, di sini cuma senyawa dan campuran. Bedanya apa? Kalau senyawa itu zat tunggal yang lebih dari 2 unsur. Sementara campuran itu gabungan dari beberapa unsur atau lebih yang dapat dipisahkan secara fisik. Jadi dia tidak menjadi satu kesatuan. Gitu ya. Dia hanya berbaur tetapi tidak bereaksi menjadi satu. Tapi kalau senyawa itu bereaksi menjadi satu zat tunggal. Nah, di sini manakah yang termasuk senyawa, pasangan senyawa, dan campuran? Dan itu memisahkan ya. Jadi yang senyawa itu nomor berapa dan berapa, dan campuran itu nomor berapa dan berapa. Oke, silakan dicoba dijawab anak-anak. Kalau sudah dapat jawabannya, bisa langsung diketik di kolom chatnya. Nggak apa-apa, nggak usah takut salah ya.
Oke, mungkin masih agak bingung karena udah lama ya. Ya, saya jelasin di sini ya. Nah, senyawa yang termasuk senyawa itu adalah air dan cuka ya. Karena mereka memiliki rumus kimia sendiri. Jadi zat tunggal. Kemudian besi ini unsur. Oksigen unsur. Nah, udara ini dia ada oksigen, karbon dioksida, nitrogen, ya kan? Ada banyak hidrogen masuk di sini semua, berarti ini campuran. Nah, campuran tuh kayak gitu. Jadi eh, kelihatannya berbaur, tapi mereka berdiri sendiri-sendiri. Kayak tadi udara ada oksigen, ada hidrogen, ada karbon dioksida, ada argon, ada nitrogen. Nah, seperti itu. Kuningan itu juga campuran tembaga sama timah. Nah, berarti yang benar adalah 13 dan 46. Oke, silahkan di screenshot kalau udah selesai kasih jempolnya. Silahkan di print screen atau screenshot. Oke, terima kasih. Oke. Oke ya. Nah, berikutnya yang ketiga. Nah, ini dia. Menghitung suhu akhir pada perhitungan kalor. Ini juga kelas 7. Ya. Ini yang Q sama dengan M kali C kali delta T. Saya taruh di atas. Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, di sini sebanyak air 300 gram, berarti masanya 300 gram. Bersuhu 24 derajat Celcius, berarti T0-nya suhu awal. 24 derajat Celcius. Dipanaskan dengan energi sebanyak 1.500 kalori, berarti Q-nya 1.500. Jika kalor jenis air C-nya 1. Kalori per gram derajat Celcius. Berapakah suhu air tersebut? Jadi ini yang ditanya adalah suhu air T. Bukan delta T ya, tapi T. T berapa? Nah, pertama anak-anak harus cari dulu delta T-nya. Delta T. Karena delta T itu T min T0. Ya kan? Nah, delta T berarti Q dibagi M kali C. Nah, berarti 1.500. Miss, kok itu enggak jauh? Boleh, kalori itu boleh dalam kalori. Kalau C-nya udah kalori, ya udah nggak usah ada yang diganti. Nah, delta T-nya berapa hasilnya? 1.500 dibagi 300 kali 1. Berapa ini? Oh, sudah ada yang jawab. Oke, dicoret hasilnya 5. Baru delta T-nya. T itu berarti T0 plus delta T. Hasilnya adalah 24 ditambah 5. 29 derajat Celcius. Oke, silakan di screenshot. Kalau udah selesai boleh kasih jempol.
Oke, thank you. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 4 ya. Membandingkan besar potensial, energi potensial benda. Nah, jadi di sini saya kasih rumus dulu. Coba anak-anak cari perbandingan energi potensial antara buah kelapa dengan buah nangka. Kalau rumusnya itu EP sama dengan M kali G kali H. Ya, berapa banding berapa ini? Kita kasih simbol ini 1, ini 2 gitu ya. Nah, K2 kelapa 1. Berarti kan EP 1 banding EP 2. Ya kan? Nah, M G H. Ini juga M G H, tapi di sini 2. Ya kan? Ini 2 juga. Yang 1. Nah, apa yang sama? Yang sama adalah G. Yang sama G kita coret. 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 Ya kan? Sehingga M1 M1 1 kali H1 sama dengan M2, kok sama dengan tuh? Bagi ya, banding M2 kali H2. Oke. Berarti massa kelapa 2 kilo. Berarti 2 dikalikan dengan 8 meter dibanding yang satunya itu 3 dikali 4 meter. Nah, ya. Nah, di sini 8 sama 4 bisa dicoret. 8 sama 4 bisa dicoret. Nah, jadinya ini 2 ya. Nah, sehingga 2 kali 2 adalah 4. Kemudian di sebelah sana tinggal 3. 4 banding 3. Jadi perbandingan energi potensialnya adalah 4 banding 3. Oke, silakan di screenshot. Kalau udah selesai biasa ya, kasih tanda. Ya, sudah di screenshot. Kalau udah kasih tandanya, saya nggak lihat. Oke ya, sudah ya. Saya anggap udah semua loh ya. Oke, lanjut ke nomor 5. Nah, ini tata surya ya. Oke, silakan coba dijawab. 4 akibat rotasi bumi apa saja? Ya, terus di kolom chatnya. Apa saja akibat dari rotasi bumi? Oke, mana? Betul, 1 terjadinya siang dan malam. Yang lain? 4 dong. Ini masih 1. Baru Mona yang jawab. Terjadinya gerak semu harian matahari. Benar. Yang lain? Ayo. Adanya perbedaan waktu ya di antara satu tempat dengan tempat yang lain. Berikutnya, gerak semu harian matahari, adanya beda waktu di belahan bumi, arah angin, ya betul adanya siang dan
malam. Oke, udah bener komplit yang punyanya Ivan. Ya, nih udah komplit nih. 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia 4 akibat rotasi bumi. Silakan di screenshot. Kalau udah selesai, boleh kasih tanda. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sudah di screenshot? Katakanlah terlalu gampang. Oke, lanjut ya. Berikutnya. Nah, ini sudah masuk ke kelas 8. Gerak itu nanti dijadikan satu dengan gaya. Nah, di sini menganalisa ya, menganalisa gerak lurus dan gaya. Disediakan gambar benda diberi beberapa gaya. Siswa menghitung unit percepatan. Nah, di sini bendanya masing-masing 4 kilo. Ya, langsung aja. Benda yang mengalami percepatan terbesar dan terkecil, yang mana? Nomor berapa aja? Dengan rumusnya sigma F sama dengan M kali A. Berarti A itu sigma F per M. Karena masanya sama semua, sebenarnya kuncinya kalian tinggal cari resultan gayanya aja. Resultan gaya, berarti kalau kecepatan yang paling besar ya pasti resultan gaya terbesar. Kalau yang percepatan terkecil pasti resultan gaya terkecil. Oke, Yohanes mencoba menjawab D. D itu 2 dan 4 ya. Oke, kita lihat ya satu-satu ya. Yang pertama resultan F1. Yang ke kanan 16 dikurangi 12 kurangi 20. Hasilnya adalah min 24. Sorry. Oh, ini 4 min 6. Yang kedua, yang dari gambar 2, yang ke kanan, ini ke kanan semua ya. 20 plus 12 plus 16. Ya, berarti dia paling besar, benar ya. 48 Newton. Terus yang ketiga, 20 plus 12 min. Ya, itu berarti 16 juga. Nah, itu F1 sama F3 nanti. Terus F4. 12 plus 16 20. Betul ya? 2 dan 4. Paling besar 2. Yang paling kecil adalah F4. Nah, ini kita ada minus. Iya, minus. Tapi kan dia hanya arah, bukan besarannya. Ya. Oke, silakan di screenshot. Kalau udah selesai, tolong kasih tandanya. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut di nomor berikutnya. Nah, sekarang masih di kelas 8 ya. Jadi ini usaha. Besarnya usaha yang dikerjakan pada balok. Silakan dicoba karena ini
Mudah ya. W sama dengan F kali S. Hasilnya berapa? Langsung dapat. Udah, bisa tulis jawabannya di kolom chat. Oke, betul ya, Hans. Yang lain, biar nggak hanya nonton. Oke, kan juga benar. Jadi tinggal dikalikan ya. 12 kali 4 hasilnya 48 Joule. Oke, silakan di screenshot. Udah selesai, tolong kasih tanda. Saya akan ganti. Oke. Oke, saya ganti ya. Nah, ini juga masih kelas 8 tapi sudah semester 2. Tekanan zat padat. Nah, di sini ya kuncinya adalah tekanan itu adalah gaya dibagi luas alas. Ya. Karena luas alasnya di bawah, berarti semakin besar luas alas, maka makin kecil tekanannya. Berbanding terbalik ya. Ini ceritanya baloknya ini ditekan dengan gaya yang sama. Tapi kan mereka punya alas yang beda-beda. Nah, urutkan balok dengan tekanan paling besar ke paling kecil. Berarti kalau tekanannya besar itu berarti luas alas yang paling kecil sampai besar. Kebalikannya gitu. Ya, yang mana jawabannya? Nah, saya udah kasih clue. Jadi jawabannya yang mana? Urutan yang tepat. Paling besar ke paling kecil. Kayaknya nggak ada jawaban di pilihannya, nggak ada. Di pilihannya nggak ada. Kalau alas tuh berarti yang bawah itu ya, luas alasnya. Ya, benar ya, Anas. Ya, Anas benar. Nggak ada jawabannya di sini. Urutannya gini ya, anak-anak. Ini luas alasnya 8 kali 10. 80 cm pangkat 2 gitu ya. Nanti saya berikutnya cuma tulis angka. Terus yang ini 6 kali 25. 150. Yang ini 15 kali 8. 120 ya. Benar ya. Nanti kalau ada yang keliru saya dikoreksi juga ya. Terus yang ini 6 kali 20 juga 120. 34 ini kebalik nggak apa-apa. Nah, berarti urutan balok dengan tekanan paling besar ke paling kecil. Oh ya, dari 34 ya. Balik ya. Harusnya mulainya dari 1. Ya.
Nah, paling besar kan yang luas alasnya paling kecil. Berarti mulainya dari 1, 3, 4, 2. Jawabannya 1, 4, 1, 3, 4, 2. Jadi yang B ini kembali ketukar. Ini ketukar juga. Oke, silakan di screenshot. Kalau udah selesai, bisa kasih tandanya. Ya, ternyata dari internet aja soalnya bisa nggak ada jawabannya. Jadi harus hati-hati. Udah selesai? Oke. Nah, nanti yang ada yang kurang-kurang nomornya bisa minta yang lain. Nah, ini tekanan langsung loncat ke cahaya. Nah, di sini yang agak ini loncatannya lumayan ya. Dari tekanan ke cahaya. Padahal ada getaran gelombang. Tapi itu kan memang paling yang mudah ya jadinya didapati. Nah, ini rumusnya kalau yang baik lensa maupun cermin sama ya. Kebetulan ini lensa cembung. Sifatnya seperti cermin cekung. Berarti F-nya nilainya positif. Ya, 1/F sama dengan 1/SO. Kalian masih ingat nggak ya? Plus 1/SI. Nah, di sini disuruh mencari jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Oke, langsung aja. Berarti fokusnya, yang diketahui fokusnya 15 cm. Nah, kemudian setelah itu, benda yang tingginya berarti H, 5 cm. Terletak di sebelah kiri lensa tersebut. Iya dong, harus di sebelah kiri. Tentukan jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan jika jarak benda dari lensa adalah 5 cm. Berarti ini SO. Oke, kita masuk dulu ke sini. Kita nyari SI. Nah, kita cari dulu jarak bayangan. Berarti kan 1/15 sama dengan 1/5 plus 1/SI. Nah, 1/SI sama dengan 1/15 dikurangi 1/5. Nah, ini penyebutnya kita samakan. Nah, 15. 1 min 3. Berarti kan min 2/15. Minus ini nanti ada artinya sendiri ya. Kita balik SI 15 bagi minus 2. Hasilnya min 7,5 cm. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah perbesaran. Perbesaran itu M besar. Ya, sambil mengingat ya. Ditanda mutlak SI per SO. Berarti karena mutlak minusnya hilang. 7,5/5. Hasilnya 1,5 kali. Jadi diperbesar 1,5 kali. Kemudian jadi tinggi bayangan H aksen atau HI, karena ini pakai SOSI, HI sama dengan M kali H. Perbesaran dikali tinggi bendanya. 1,5 kali 5. 7,5 cm. Ya, berarti ini yang A,
Ini B, ini C. Oke, kemudian yang D. Tinggi udah. Oke, sifat bayangan. Tinggal terakhir ya, sifat bayangan. Karena SI bernilai negatif, pasti dia maya. Pasangannya tegak. Kemudian M-nya lebih besar dari 1. Maka dia diperbesar. Jadi sifatnya maya, tegak, diperbesar. Nah, itu dia. Oke, silahkan di screenshot. Kalau udah selesai bisa kasih tanda. Nah, kita ngulang lagi. Ini materi kelas 8. Oke, saya hapus berikutnya ya. Nah, ini kelas 9. Sekarang kita udah masuk kelas 9, anak-anak. Nah, coba ya. Nah, ini masih listrik statis. Ada handuk sama penggaris plastik. Jelas ya, kalau dia plastik berarti dia akan bermuatan negatif. Setelah kedua benda digosok, yang terjadi adalah yang benar mana? A, B, C, atau D? Ya, silakan dijawab. Langsung saja tulis A, B, atau C, atau D. Ini masih kelas 9 materinya. Jadinya lebih fresh daripada yang tadi. Dicoba. Saya udah kasih clue. Plastiknya pasti bermuatan negatif. Garis plastik masih. Yuk. Kalau enggak saya tunjuk loh. Jawabannya apa ini? Jawabannya apa, Aleasa? Halo? Ini saya suaranya masuk enggak? Oke, udah. Nggak tahu loh, kok nggak tahu, udah dikasih tahu tadi kuncinya. Penggaris plastiknya bermuatan negatif. Kalau dia jadi bermuatan negatif berarti dia kelebihan elektron. Penggarisnya ini kelebihan elektron. Elektronnya diperoleh dari mana ya? Jelas yang menggosok dia siapa? Handuk. Berarti ya penggarisnya bermuatan negatif. Nah, jadi bermuatan negatif. Sudah pasti kan jawabannya berarti di sini kolom penggaris itu bermuatan negatif. Ya, yang B. Baik. Ya, nah ini dicatat sendiri ya. Cuma satu aja. Oke, sekarang next. Nah, ini udah listrik dinamis. Ditanyakan selisih kuat arus listrik yang melalui rangkaian tersebut jika setelah itu semua hambatan dirangkai seri. Berarti kamu cari dulu kuat arusnya ketika seperti ini. Lalu cari kemudian yang kalau dia dijadikan seri. Ini bisa F, V, V biasa. Masih ingat enggak caranya ini? Enggak cari paralelnya. Hambatan pengganti paralel. Saya jelasin ya pelan-pelan. Mengingatkan.
Diperhatikan baik-baik. Jadi ini cari dulu R totalnya. Ini cari dulu R paralelnya. R paralel itu kan seper RP sama dengan sepertiga plus sepertiga. Jawabannya kan 2/3. Berarti R paralelnya 3/2, karena kan dibalik toh. 3/2 itu kan 1,5. Berarti R totalnya 1,5 ditambah 2,5. Hasilnya 4 ohm. Nah, sampai di sini cari I. I yang pertama berarti kan P per R total. P-nya itu 12 bagi 4. Hasilnya 3 ampere. Ini belum selesai, nak. Karena yang dicari selisih kuat arusnya. Nah, kemudian yang kedua, kalau ini di seri semua, disuruh seri, berarti diginiin semua. Nah, di sini tetap 12, di sini 3, kemudian 3, di sini 2,5. Total seri kan tinggal dijumlah. Berarti 6 tambah 2,5, 8,5. Nah, arusnya berarti P per R, berarti 12/8,5. Berapa itu? Koma-koma. Kan? Pasti koma-koma. Atau kita bikin jadi 24/17. Nah, selisih ini I2. I1 min I2. Selisihnya ini kan I1 min I2. Berarti 3 dikurangin 24/17. Kok bisa jadi 24/17? Saya kalikan 2 semua, atas bawah. Nah, jadikan penyebutnya 17. 51. 51 kurangi 24. Hasilnya 27/17. Pasti 1 koma ya. Karena kan 17 kali 2 kan 34 kan. Nah, 1 koma. Yang ini 1 koma cuma A. Oke, silahkan di screenshot. Ya, 1,6. Boleh. Oke, sudah ya. Sudah di print screen ya. Atau screenshot ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita mencari daya lampu. Daya. Lampu listrik 220 volt, berarti tegangannya 220. Kuat arus listriknya setengah ampere, 0,5. Kemudian berapakah daya? Langsung P sama dengan P kali Q. Dan 220 kali 0,5.
Nah, ini sebenarnya kalau tegangan yang diturunkan tuh mungkin eh, 2 kali ini. Nanti saya carikan lagi. Oke, berarti ini 110 watt. Tapi kita ini pengenalan ke rumusnya lagi. Ya, yang C. Oke, silakan di screenshot. Kalau udah selesai kasih tandanya. Oke, terima kasih. Nah, ini masih di kelas 9 ya. Masih sama. Tinggal, oke, 4 lagi. Nah, mana yang sesuai dengan percobaan? Maksudnya digeser-geser magnetnya. Coba jawab dulu. Kira-kira yang mana? Yang A jelas salah ya. Kalau dia tidak senama berarti sorry. Tidak sejenis kan tali tarik menarik itu memang betul. Tapi dari percobaan ini kan dia nggak iniin utuh. Itu kan hanya paku, terus ada magnet di bawahnya. Kayak magnet dapat menembus benda tipis. Ya bisa sih, cuma bukan itu poinnya. Kayak magnet paling kuat pada kutub-kutubnya. Apakah percobaan itu menunjukkan? Terus yang B, garis gaya magnet terletak di sekitar magnet. Ya, silahkan simpan dulu. Silahkan jawabannya apa. Nah, dicari. Langsung, yang berikutnya adalah trafo. Kita lihat aja dari gambar ya. Jumlah lilitan itu dari gambar udah kelihatan. Ini keluaran, karena di sini ada elektroniknya. Ini input, ini output. Ini primer, ini sekunder. Berarti jumlah lilitan sekundernya lebih banyak daripada primer. Berarti ini termasuk jenis apa? Silahkan dijawab. Step Step apa ini? Kalau keluarannya naik, berarti dia step. Jawab sendiri saja. Ini sudah saya ajarin yang ini. Kita juga udah di ini. Nah, kalau jumlah lilitan sekunder lebih banyak, berarti jenisnya apa? Udah tahu lah ya. Oke, sekarang balik lagi ke listrik dinamis, cara menghitung biaya listrik. Nah, di sini ada 4 lampu masing-masing 50 watt dan dinyalakan 10 jam per hari. Berarti yang pertama 4 lampu kali 50 watt kali 10 jam. Berarti 2000 WH. Berikutnya yang kedua, televisi. Satu aja ya, barangnya satu. Kemudian 100 kali 100 kali 12 jam per hari. Berarti 1200 WH. 1200 ya. Mesin pompa. Jumlahnya juga 125 watt kali dengan 2 jam per hari. Berarti 250 WH. Nah, udah ya. Kita jumlahkan dulu. Jumlah hasilnya adalah 350 WH. Nah, biayanya gimana? Biaya listriknya
biaya. Total ini energinya dibagi 1000 dulu biar jadi kWh. Dibagi 1000 dikalikan 30 hari dikalikan per kWh-nya harganya 500. Coret 0. Bisa. Berarti tinggal 3450 dikali 15. Hasilnya berapa? 51.750. Ada ya jawabannya ya. Oke. Silahkan di screenshot. Oke, saya rasa sudah cukup itu screenshotnya. Nah, ini bisa sendiri juga ya. Baru saja dijelaskan kalau yang ini ya. Maksudnya waktu kemarin DT kan ini soalnya. Tentukan jenis kutub K dan L. Ya, ini yang pertama kali digosok. Ini yang terakhir, berarti ini harus berlawanan dengan penggosoknya. Kemudian bisa dapat L. Oke. Nah, sekarang trafo. Kita menghitung trafo. Ini soal terakhir. Sebuah transformator mempunyai kumparan primer dan sekunder dengan jumlah lilitan 500 dan 5000. Berarti NP-nya 500, NS-nya 5000. NS-nya 5000. Kemudian tegangan arus bolak-balik berarti tegangan primer 220. Tentukan tegangan sekunder dan daya sekunder. Nah, pakai aja yang rumusnya NP per NS sama dengan PP per PS. Ya, berarti 500 dibagi 5000 sama dengan 220 bagi VS. Ini kan jelas ya. Coret-coret jadi 1/10. Kali silang. Berarti VS-nya. Ini nggak bisa keluaran daya. Keluarannya nggak bisa dicari. Karena nggak ada arusnya. 2200. Harus ada tambahan di sini. Nah, arus primernya 2 ampere. Baru bisa. Berarti NP per NS sama dengan IS per IP. Ya, 500 per 5000 sama dengan IS per 2. Ini kira-kira 1/10. Berarti IS-nya 0,2. Nah, baru kita bisa cari yang PS. PS itu PS per kali koper. Sekali I. PS kali IS. 220. 2200 kali 0,2. Coret sama ini. Dan 220 kali 2, 400 watt. Oke, silahkan di screenshot yang terakhir.
Kalau udah selesai kasih tanda screenshotnya. Oke. Oke, sudah berakhir. Jadi ini sudah selesai untuk